Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty berada di rumah posko relawan Anies Baswedan yang ada di Kampung Bumi Laweyan Solo. Untuk lebih jelasnya Liberty akan bertemu langsung dengan yang berwenang. Mas, sampean namanya siapa Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi Ibrahim Basmi. Terus sampean sebagai apa di sini nih? Kebetulan saya di sini sebagai tuan rumah pertama. Kedua, ini kita mengadakan acara aksi bersama. Jadi aksi bersama itu adalah program Pak Anies dalam bentuk sosial. Jadi yang kita utamakan adalah membangun suatu jembatan. Jembatan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kita udah 3-4 jembatan yang kita bangun. Kira-kira budgetnya 300 sampai 400 juta rupiah. Jadi bukan jembatan yang besar, jadi jembatan ya apa ya, 400 juta ya jembatan sederhana ya, tapi kita sangat mengharapkan bahwa jembatan itu betul-betul sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar untuk akses jalan, untuk semuanya kita ikut bantu. Jadi uang itu bukan dari APBN atau APBD, tapi uang yang kita kumpulkan dari teman-teman relawan dari Anies, kita kumpulkan untuk kita bangun jembatan. Nah, ini makanya di sini nih kita ada sosialisasi untuk aksi bersama. Ini kebetulan ada 5 utusan Pak Anies dari Jakarta untuk mensosialisasi dan menerangkan apa sih sebenarnya aksi bersama, tujuannya apa dan segala macam. Ini baru diterangkan dari Jakarta. Pak, kalau Solo Raya sendiri kan ada 6 kabupaten, 1 kota madya. Mungkin kalau Solo nggak ada ya jembatan yang artinya urgent nggak ada ya. Yang desa-desa itu kenapa kok hanya 3 titik, kok nggak 6 titik Pak? Enggak, ini pun juga sebenarnya Pak Anies sudah memerintahkan untuk mencari 3 titik jembatan. Sudah kira-kira 2 bulan yang lalu, sampai sekarang kita juga belum menemukan titik itu. Karena memang kriterianya nggak mudah ya. Jadi karena memang keterbatasan dana kita, karena kita kan swasembada, jadi uang itu bukan ambil dari APBN atau APBD, jadi kita memang akan prioritaskan benar-benar yang sangat membutuhkan. Kemarin kita cari 3 titik untuk Solo Raya. Solo Raya itu sampai sekarang kita belum ketemu titiknya itu untuk membuat jembatan. Terus syarat untuk mengajukan misalnya desa mana untuk mengajukan supaya dibangun jembatan ini syaratnya gimana Pak? Sebenarnya syaratnya bisa mengajukan, nanti ditulis saja daerah mana atau GPS-nya juga boleh, lokasi mana, itu nanti kenapa harus dibuat jembatan. Itu misalkan karena di sini menghubungkan A dan B. Ini membutuhkan akses yang sangat untuk masyarakat. Misalkan untuk anak sekolah, daripada kita lihat anak sekolah banyak yang harus harus bergelantungan, misalkan yang seperti terlalu ekstrim sekali, atau juga anak-anak sekolah yang harus pakai getek dan segala macam, walau tempatnya nggak gitu jauh, tapi memang aksesnya harus seperti itu. Maka kita akan berusaha untuk membuat jembatan itu. Jadi skala prioritas yang kita pentingkan. Pak Abi, selama ini kan sampean di Solo, sampean dikenal populer sekali dengan aktivis ya. Nah, selama ini kegiatan sampean ketika harus semacam kegiatan semacam seperti ini, sampean tuh dananya dari mana? Oh ya, kebetulan memang saya sejak 98 saya banyak dikenal sebagai seorang aktivis pergerakan. Nah, untuk kegiatan-kegiatan di luar ini ya, kalau di luar ini memang itu lain. Kalau kegiatan yang lain, kegiatan pasti membutuhkan dana. Itu kebanyakan pertama kita dari uang pribadi, juga dibantu sama teman-teman para aktivis. Jadi dana kita bukan dana dari dari orang kan pada bilang nih, ini dapat dana dari ABC, enggak. Kita tidak pernah terima dana dari mereka. Jadi kita akan terima dari teman-teman aktivis. Misalkan kita ngadakan kegiatan mak menyediakan makan, menyediakan ini, kita saweran. Acara ini pun juga kita saweran Pak.
ada yang 100.000, ada yang 50.000. Nah, kita kegiatan kita bersamaan, jadi bukan untuk didanai dari siapa enggak. Kita terbiasa apa ya? Kita saweran kalau orang bilang ini. Mulai saweran dalam bentuk uang bisa, dalam bentuk makanan bisa, untuk suguhan-suguhan itu banyak juga teman-teman dari emak-emak, itu ada emak-emak itu pada makanan, monggo silakan. Anda mau bawa apa silakan. Anda misalkan dia bawa tahu, Anda ternyata saya cuma punya cabai, ya monggo silakan dibawa. Kita makan bersama-sama. Jadi kita tidak pernah menerima dana dari yang tidak jelas. Kita bukan orang yang apa ya, bukan bayaran ya. Di sini kita memang betul-betul kita berjuang. Yang penting kita punya semangat, bukan kita untuk mencari uang. Pak Bi, kalau rumah sampean ini sekarang ini dikenal apa semacam relawan posko Anies atau apa gitu? Jadi kebetulan saya 2014 saya pegang Prabowo untuk Solo Raya. Saya pegang. Untuk 2019 saya juga pegang Prabowo. Jadi dulu kita posko Prabowo, tapi untuk 2024 saya memang sudah pindah ke Anies, Pak. Jadi kita sekarang ini adalah posko Anies. Jadi kebetulan saya ketua Ormas Gerakan Rakyat. Gerakan Rakyat. Kalau ini kita untuk aksi sosial, kita sebenarnya saya juga sebagai ketuanya. Untuk daerah Solo Raya. Berarti rumah ini disebut rumah Gerakan Relawan Anies gitu? Ya boleh dikatakan gitu. Karena sekarang kita banyak ke Anies ya. Jadi rumah ini memang rumah posko. Posko ya boleh katakan posko, karena setiap kegiatan diskusi kita sering adakan di sini. Daripada kadang kita juga di rumah makan, tapi kan mahal ya biayanya. Kalau kita punya posko sendiri kan lebih murah di situ. Dan kita punya tempat lah. Ya Pak Abi, kalau di sini alamat lengkapnya gimana itu? Ini di Solo, di Jalan Dr. Rajiman nomor 483. Bumi Lawian Solo. Bumi Lawian Solo ya. Ya. Terima kasih Pak Abi. Sama-sama, Pak. Pada siang hari ini di rumah posko relawan Anies Baswedan ada kegiatan pastinya yang berkaitan dengan kegiatannya Anies Baswedan. Selanjutnya didorong oleh community development. Komunitasnya dibangun. Karena Pak Anies bilang ketika infrastruktur hadir, ini akan ada perubahan-perubahan ke depannya. Nah ini yang perlu dijaga oleh koordinasi bersama. Baik intervensi terkait ekonominya, kebudayaan, pariwisata atau apapun itu, ini jadi penting untuk dibangun komunitasnya. Kira-kira itu. Maka dari itu, tiga stepnya yang tadi sudah saya jelaskan, ada beberapa peranan dalam pembangunan jembatan ini. Yang pertama itu ada peranan advokasi. Peranan advokasi ini jelas tentang bagaimana mendapatkan izin. Ini mama semua. Para aktivis. Maju tak gentar membela yang kaya. Saya punya cerita dari kasus. Maju tak gentar membela yang bayar. Yang benar. Oh. Jorgannya Josder tetap kita pakai, Pak. Saya kira maju tak gentar membela yang membayar. Itu pemerintahan sekarang ya benar. Begitu ya? Kalau pemerintahan sekarang dia benar membela yang Ji, siap ya. Caranya sebelah, Pak. Ya, sip. Terima kasih. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.